Timnas Indonesia baru saja menuntaskan 2 pertandingan di FIFA Series 2026. Kembali bicara soal tim nasional, kita tahu bersama bahwa Coach John Hartman sekarang sedang mempersiapkan tim pada 27 dan 30 Maret lalu. Skuad Garuda mengawali kiprahnya dengan kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis sebelum akhirnya kalah 0-1 dari Bulgaria pada partai final. Meski gagal menjadi juara, performa tim asuhan John Hartman tersebut tetap menuai pujian. Penampilan Jay Itzes dan kolega dinilai menunjukkan perkembangan positif serta organisasi permainan yang semakin solid. Namun, di balik progres tersebut, satu persoalan klasik masih belum terselesaikan, yakni lini depan yang kurang tajam. Dalam evaluasi keseluruhan, sektor penyerangan masih menjadi titik lemah. Saat ini, Indonesia praktis hanya mengandalkan Ole Romeni sebagai ujung tombak utama. Sementara itu, opsi lain seperti Ramadan Sananta dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan di level internasional. Kondisi tersebut membuat dorongan terhadap PSSI untuk mencari solusi tambahan semakin menguat, termasuk melalui proses naturalisasi pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Satu di antara nama striker yang kini ramai diperbincangkan adalah Luke Vickery. Penyerang berusia 20 tahun tersebut saat ini memperkuat MacArthur FC di kompetisi kasta teratas Australia, A-League. Performanya terbilang cukup menjanjikan. Dia telah tampil dalam 19 pertandingan bersama MacArthur FC dengan catatan 4 gol dan 1 assist. Memiliki tinggi badan 183 cm, Vickery dinilai punya atribut lengkap sebagai striker modern. Ia dikenal cepat, kuat, dan piawai dalam duel udara. Naluri mencetak golnya pun dianggap menonjol. Sinyal positif datang dari sang pemain. Lewat kanal YouTube Yusa Nugraha, Luke Vickery mengungkapkan jika dirinya sudah menjalin komunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia John Hartman. Saya pasti akan terbuka untuk itu, membela Timnas Indonesia, dan tentunya sangat menarik berada di tim nasional. Bermain di depan puluhan ribu supporter Indonesia. Saya pikir itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya pasti akan mempertimbangkannya. Ya, saya sudah kontak dengannya. Kita sudah bicara beberapa kali. Dan saya suka visinya dengan Timnas Indonesia. Ya, itu akan sangat menarik, imbuhnya. Luke Vickery memahami ekspektasi besar yang menyertai namanya. Ia menyadari kehadirannya sangat dinantikan untuk menambah daya gedor lini depan Timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia bertekad untuk tidak mengecewakan jika mendapatkan kesempatan membela tim merah putih, termasuk membantu mewujudkan mimpi tampil di panggung dunia. Mungkin suatu hari nanti, jika saya datang dan mewakili Indonesia, saya akan senang dan ingin membantu masuk ke Piala Dunia pertama untuk Indonesia, pungkas Luke Vickery. Dengan potensi yang dimiliki, kehadiran Vickery bisa menjadi solusi jangka panjang bagi lini serang Indonesia, sekaligus membuka asa menuju Piala Dunia FIFA 2030. Berikut 2 pemain Timnas Indonesia berstatus homegrown player atau HG di Liga Inggris. Salah satunya baru saja kembali memperkuat skuad Garuda. Pembahasan status jadi menarik usai keabsahan 4 pesepak bola Timnas Indonesia di Liga Belanda. Saat ini, mereka mendapat label pemain non-EU sekalipun lahir dan besar di negara itu. Kuartet tersebut bukan memalsukan paspor demi mendapat izin kerja, melainkan ada kendala administrasi perihal kontrak saat mereka didatangkan ke klub-klubnya saat ini. Hal serupa tidak ditemui di Inggris, terutama bagi yang menyandang status HJ. Menurut aturan, pemain berusia 18 hingga 21 tahun yang sudah berada dan berlatih di sebuah klub selama 3 tahun berturut-turut akan otomatis meraih status HG tanpa memandang paspor atau kewarganegaraan asal sang pemain. Maka dari itu, ada 2 pesepak bola Timnas Indonesia berstatus HG di Liga Inggris. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini. Pemain satu ini memiliki ayah berkewarganegaraan Inggris dan ibu yang berasal dari Indonesia. Bagot lahir di Bangkok, Thailand 23 Oktober 2002. Alhasil, ia bisa membela 3 negara. Namun pada 2021, Bagot dengan tegas memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya. Untung saja, hal itu tidak mempengaruhi statusnya sebagai HG di Ipswich Town. Ya,
Bagot bahkan merupakan produk asli Akademi Ipswich Town. Ia berkostum The Tractor Boys sejak menandatangani kontrak profesional pada 2023 dan punya kontrak hingga 2028. Dinamika timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari polemik administrasi pemain diaspora di Belanda, hingga respons santai federasi yang menuai sorotan media asing. Di sisi lain, performa Garuda yang terus menunjukkan perkembangan justru memicu antusiasme publik. Bahkan, jadwal terbaru timnas Indonesia di tahun 2026 ikut menjadi topik yang banyak dicari. Berikut rangkuman 3 berita terpopuler yang sedang ramai diperbincangkan. Isu administratif yang menimpa pemain diaspora Indonesia di Liga Belanda mulai menimbulkan kekhawatiran serius. Sejumlah pemain disebut mengalami kendala status kewarganegaraan yang berdampak pada posisi mereka sebagai pemain non-EU. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, saat ini tengah melakukan investigasi terhadap puluhan pemain, termasuk beberapa nama dari timnas Indonesia. Untuk sementara, pemain yang terdampak tidak diperkenankan tampil hingga proses selesai. Pengamat sepak bola Bung Harpa menilai, situasi ini bisa berdampak besar pada masa depan program naturalisasi. Salah satu masalah utama adalah aturan gaji minimum pemain non-EU yang sangat tinggi, mencapai sekitar 12 miliar rupiah per tahun. Jika klub tidak sanggup memenuhi regulasi tersebut, bukan mungkin para pemain akan dilepas. Bung Harpa bahkan menyebut skenario terburuk, para pemain kembali ke Indonesia dan berkarir di liga domestik. Menurutnya, jika hal itu terjadi pada pemain muda seperti Justin Hubner, Dan James, Nathan Choa Aon, dan Tim Gaypens, maka perkembangan mereka bisa terhambat. Ia pun mendesak PSSI untuk segera mengambil langkah strategis. Kasus yang dijuluki Pasporgate juga menarik perhatian media luar negeri, termasuk Vietnam. Media Tetehau247.vn menilai situasi di Belanda sebagai kekacauan hukum yang berdampak pada banyak pemain, termasuk dari Indonesia. Beberapa pemain seperti Dan James, Justin Hubner, dan Nathan Choa Aon dikabarkan mengalami pembatasan aktivitas di klub masing-masing. Namun yang menarik, PSSI justru terlihat santai menghadapi situasi ini. Melalui anggota Exco Arya Sinulinga, PSSI menegaskan bahwa masalah tersebut berada di bawah yurisdiksi Belanda, sehingga Indonesia memilih menunggu keputusan dari KNVB. Sikap ini dianggap kontras dengan kegaduhan yang muncul di media. Namun di sisi lain, pendekatan tenang tersebut bisa menjadi strategi untuk menghindari keputusan terburu-buru. Di tengah minimnya transparansi dari klub-klub Belanda, publik Indonesia berharap para pemain tetap mendapatkan perlakuan adil dan bisa segera kembali berkarir normal. Di luar polemik, kabar baik datang dari performa timnas Indonesia yang terus berkembang. Meski kalah tipis dari Bulgaria di final FIFA Series 2026, permainan skuad asuhan John Hartman justru mendapat banyak pujian. Kini perhatian beralih ke jadwal pertandingan berikutnya. Agenda terdekat adalah FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni 2026, meski lawan dan lokasi belum diumumkan. Selain itu, Indonesia juga akan tampil dalam beberapa turnamen penting. AFF ASEAN Cup 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, FIFA ASEAN Cup September hingga Oktober 2026, FIFA Matchday 9 hingga 17 November 2026, FIFA Matchday 9 hingga 17 November 2026. Menariknya, reaksi supporter terhadap kekalahan di final justru positif. Banyak yang bangga dengan gaya bermain Garuda yang dominan dan berani menghadapi tim Eropa. Hal ini menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia kini semakin diperhitungkan di level internasional. Ya, semua pemain memang dipantau oleh John. Jadi memang sebelum waktu itu saat dia mempresentasikan, O primeiro é classificar, né? A gente precisa ganhar os próximos jogos para classificar. Has this kind of special ability which is difficult to... PSSI menegaskan kasus 4 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bermain di Liga Belanda tidak ada sangkut pautnya dengan warga negara Indonesia. Keempat pemain tim Garuda adalah fullback Go Ahead Eagles, Dean James, back Fortuna Sittard, Justin Hubner, fullback Willem II, Nathan Choa Aon, dan fullback FC Emmen, Tim Gaypens. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan seluruh pemain timnas Indonesia yang berkarir di Liga Belanda
telah menjalani proses naturalisasi sesuai dengan hukum Indonesia. Seluruh pemain keturunan yang telah membela timnas Indonesia, termasuk di dalamnya Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Chu Aon, telah sah menjadi WNI dan dipastikan tidak ada masalah hukum Indonesia. Mereka banyak yang lahir, besar, hidup dan memiliki keluarga di luar Indonesia. Jadi dengan mereka memutuskan menjadi WNI, bukti mereka punya kecintaan serta pengabdian terhadap tanah air, jelasnya. Bukan hanya terbukti dari kerja keras mereka dalam latihan dan pertandingan timnas Indonesia, tapi terbukti juga bahwa dengan menjadi warga negara Indonesia, banyak fasilitas yang harus mereka lepaskan. Misalnya keharusan memiliki izin atau visa untuk tinggal dan bekerja di negara asing, misalnya di Belanda, imbuhnya. Ini merupakan bentuk nyata pengorbanan yang diambil oleh pemain-pemain kita. Kami juga sangat bersyukur bahwa pemain timnas Indonesia masih dipercaya mengambil peran penting di klub-klub level teratas Eropa, misalnya Maarten Paes, tuturnya. Mengenai permasalahan yang ada di klub-klub Eredivisie, maka itu masalah teknis administrasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan di Belanda, ucap pria yang juga anggota Komite Eksekutif Exco PSSI tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan gambaran jelas mengenai peta jalan timnas Indonesia di bawah komando pelatih John Hartman pasca gelaran FIFA Series 2026. Meski skuad Garuda harus puas menjadi runner-up setelah takluk 0-1 dari Bulgaria di partai final, fokus kini sepenuhnya dialihkan pada rangkaian agenda krusial yang akan berlangsung sepanjang tahun ini. Agenda terdekat yang menjadi prioritas adalah FIFA Matchday pada periode 1-9 Juni 2026. Dalam jendela internasional tersebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk melakoni 2 pertandingan uji coba guna mematangkan komposisi tim. Erick Thohir menegaskan bahwa masa persiapan ini sangat penting bagi Hartman untuk meramu strategi terbaiknya. Tentu Coach John sendiri setelah 2 pertandingan nanti Coach John harus mempersiapkan FIFA Matchday di bulan Juni, ujar Erick Thohir saat memberikan keterangan kepada awak media di Bali. Aceh Ground mencatat bahwa setelah melewati rangkaian uji coba di bulan Juni, tantangan yang lebih besar telah menanti di depan mata, yakni Piala AFF 2026. Turnamen bergengsi di kawasan Asia Tenggara ini menjadi momentum yang sangat dinantikan oleh publik sepak bola tanah air, mengingat Indonesia masih mengincar gelar perdana setelah 6 kali hanya mampu finish di posisi kedua. Target tinggi dipatok untuk edisi kali ini. PSSI berharap John Hartman mampu memutus kutukan spesialis runner-up dan membawa trofi AFF ke tanah air. Erick Thohir menyebutkan bahwa turnamen ini merupakan salah satu tonggak penting dalam kalender kompetisi timnas tahun ini. Lalu juga yang ditunggu-tunggu yaitu pertandingan AFF di bulan Juli, Agustus, kata Erick Thohir menambahkan. Selain Piala AFF, kalender kompetisi skuad Garuda juga akan diwarnai oleh turnamen baru bertajuk FIFA ASEAN Cup 2026. Kejuaraan yang diinisiasi oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun, disusul dengan agenda FIFA Matchday pada bulan November. Dan langsung dilanjutkan FIFA ASEAN yang sudah diluncurkan oleh Presiden Gianni Infantino, yaitu di bulan September-Oktober, baru November. Tutur Erick Thohir menjelaskan jadwal padat yang akan dihadapi tim. Erick Thohir meminta seluruh pihak untuk memberikan dukungan total kepada John Hartman dalam menavigasi berbagai turnamen tersebut. Transformasi yang sedang dibangun diharapkan mencapai puncaknya saat Indonesia berlaga di level yang lebih kompetitif pada awal tahun depan. Nah, ini persiapan dan beberapa turnamen yang sedang akan diikuti oleh Coach John, dan kita harus dukung penuh. Dan nantinya baru di awal tahun depan itu ada Piala Asia yang tingkatannya lebih tinggi lagi, imbuhnya. Keberhasilan timnas Indonesia dalam menghadapi rangkaian turnamen ini memiliki implikasi besar bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain untuk mendongkrak ranking FIFA, prestasi di level regional seperti Piala AFF menjadi tolak ukur penting bagi kepercayaan publik dan stabilitas program pembinaan pemain yang tengah dijalankan oleh PSSI. Gila, Erick Thohir akan menaturalisasi pemain-pemain bintang Erling Haaland, Mbappe, Lamine Yamal. Ini sangat-sangat mengejutkan, dikonfirmasi langsung PSSI hari ini. Namun, ada kendala di saat proses naturalisasi.
Tonton sampai akhir ya, mari kita bahas faktanya. Dinamika Timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari polemik administrasi pemain diaspora di Belanda, hingga respons santai federasi yang menuai sorotan media asing. Di sisi lain, performa Garuda yang terus menunjukkan perkembangan juga memicu antusiasme publik. Bahkan, jadwal terbaru Timnas Indonesia di tahun 2026 ikut menjadi topik yang banyak dicari. Isu administratif yang menimpa pemain diaspora Indonesia di Liga Belanda mulai menimbulkan kekhawatiran serius. Sejumlah pemain disebut mengalami kendala status kewarganegaraan yang berdampak pada posisi mereka sebagai pemain non-Uni Eropa. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, saat ini tengah melakukan investigasi terhadap puluhan pemain, termasuk beberapa nama dari Timnas Indonesia. Untuk sementara, pemain yang terdampak tidak diperkenankan tampil hingga proses selesai. Pengamat sepak bola Bung Harpa menilai situasi ini bisa berdampak besar pada masa depan program naturalisasi. Salah satu masalah utama adalah aturan gaji minimum pemain non-Uni Eropa yang sangat tinggi, mencapai sekitar 12 miliar rupiah per tahun. Jika klub tidak sanggup memenuhi regulasi tersebut, bukan tidak mungkin para pemain akan dilepas. Bung Harpa bahkan menyebut skenario terburuk, para pemain kembali ke Indonesia dan berkarir di liga domestik. Menurutnya, jika hal itu terjadi pada pemain muda seperti Justin Hubner, Dian James, Nathan Choyaon, dan Tim Daypens, maka perkembangan mereka bisa terhambat. Ia pun mendesak PSSI untuk segera mengambil langkah strategis. Kasus yang dijuluki Passport Gate juga menarik perhatian media luar negeri, termasuk Vietnam. Media The Tahu 427.vn menilai situasi di Belanda sebagai kekacauan hukum yang berdampak pada banyak pemain, termasuk dari Indonesia. Beberapa pemain seperti Dian James, Justin Hubner, dan Nathan Choyaon dikabarkan mengalami pembatasan aktivitas di klub masing-masing. Namun, yang menarik, PSSI justru terlihat santai menghadapi situasi ini. Melalui anggota Exco Arya Sinulinga, PSSI menegaskan bahwa masalah tersebut berada di bawah yurisdiksi Belanda, sehingga Indonesia memilih menunggu keputusan dari KNVB. Sikap ini dianggap kontras dengan kegaduhan yang muncul di media. Namun di sisi lain, pendekatan tenang tersebut bisa menjadi strategi untuk menghindari keputusan terburu-buru. Di tengah minimnya transparansi dari klub-klub Belanda, publik Indonesia berharap para pemain tetap mendapatkan perlakuan adil dan bisa segera kembali Timnas Indonesia memasuki fase baru dengan hadirnya sosok asal Inggris John Hartman sebagai pelatih kepala. Penunjukan ini menandai perubahan arah strategi dengan pendekatan modern yang mengedepankan keseimbangan antara taktik, fisik, serta analisis performa berbasis data. Dalam menjalankan tugasnya, Hartman didukung oleh jajaran staf pelatih dengan latar belakang internasional dan pengalaman teknis yang beragam. Total terdapat 11 orang yang mengisi struktur tim kepelatihan Timnas Indonesia Senior. Untuk posisi asisten pelatih, terdapat 2 nama yang bertugas pada sektor berbeda. Kedua nama itu yakni Elliot Dickman yang bertugas menajamkan lini serang dan Stephen Vitoria untuk sektor pertahanan. Sementara itu, posisi technical support diisi oleh 2 nama yakni Nova Arianto dan Simon Grayson. Nova Arianto dikenal telah memiliki pengalaman sebagai asisten pelatih maupun pelatih kepala di timnas kelompok umur. Sementara itu, Simon Grayson merupakan mantan pelatih klub Liga Inggris seperti Leeds United dan Sunderland. Keduanya berperan penting dalam mendukung pelatih kepala, khususnya dalam penyediaan data dan analisis yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan taktis. Pada sektor penjaga gawang dan situasi bola mati atau set piece, PSSI menunjuk Andrzej Kostolanski sebagai pelatih, dengan Damian van Rensburg sebagai asisten pelatih kiper. Untuk mendukung performa tim secara menyeluruh, posisi Head of Performance diisi oleh Cesar Meilan. Ia dibantu 3 orang dengan posisi berbeda yang merupakan talenta lokal Indonesia, yakni Zikri Lazuardi sebagai video analyst, Valdano Wirawan Putra sebagai sports scientist, serta Emilia Ahmadi sebagai ahli nutrisi dan gizi pemain. Timnas Indonesia memasuki era baru di bawah pelatih John Hartman. FIFA Series 2026 pun menjadi panggung awal bagi era baru skuad Garuda usai banyak menelan kekalahan di 5 laga sebelum ini.
Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 27 Maret 2026 malam WIB. Jelang turnamen tersebut, performa tim Merah Putih di 5 laga terakhir masih jauh dari kata konsisten. 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia seluruhnya terjadi pada tahun 2025 di era pelatih sebelumnya. Dari periode tersebut, Indonesia mencatatkan 3 kekalahan, 1 kemenangan, dan 1 hasil imbang. Pada laga terakhir, Indonesia kalah 0-1 dari Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat di Jeddah, 11 Oktober 2025. Hasil itu sekaligus memastikan langkah Indonesia terhenti dan gagal melaju lebih jauh. Sebelumnya, Indonesia juga kalah tipis 3-2 dari Arab Saudi di laga yang digelar di venue yang sama. Sebelum itu, ada kekalahan telak yang dialami ketika menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025 di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Indonesia tumbang 0-6 dalam laga kualifikasi Piala Dunia di Suita. Di luar kualifikasi, Indonesia sempat meraih kemenangan telak 6-0 atas Taiwan dalam laga uji coba pada 5 September 2025 di Surabaya. Namun 3 hari berselang, Indonesia menuai hasil tidak memuaskan. Skuad Garuda ketika itu hanya bermain imbang 0-0 melawan Lebanon. FIFA Series 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk bangkit. Di bawah arahan John Hartman, Timnas Indonesia diharapkan mampu menunjukkan performa berbeda dibandingkan hasil-hasil di tahun sebelumnya. Turnamen ini bukan sekedar laga uji coba, tetapi juga menjadi titik awal pembentukan identitas baru tim Garuda di level internasional. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengumumkan susunan kepelatihan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia dengan pelatih kepala John Hartman. Mengutip keterangan tertulis PSSI, John Hartman resmi menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia sejak Sabtu 3 Januari 2026. PSSI menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Ragam rekam jejak Hartman menjadi alasan utama penunjukan ini. Demikian tertulis dalam keterangan tersebut 3 Januari 2026. Hartman tercatat sebagai satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa tim nasional putra dan putri dari satu negara lolos ke Piala Dunia FIFA. Ia berhasil membawa timnas putri Selandia Baru tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011, serta mencetak sejarah dengan meraih 2 medali perunggu Olimpiade secara beruntun pada 2012 dan 2016. Hartman juga sukses mengantar timnas putra Kanada ke Piala Dunia Qatar 2022 yang menjadi momen sejarah setelah 36 tahun, sekaligus melesatkan peringkat FIFA Kanada saat itu dari posisi 77 ke 33 dunia. Beckham putra resmi masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026. Turnamen ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 27 sampai 30 Maret 2026. Kesempatan ini menjadi momentum penting bagi pemain Persib Bandung tersebut. Beckham berpotensi kembali menunjukkan kualitasnya di level internasional bersama skuad Garuda. Tak hanya itu, ajang ini juga menjadi panggung pembuktian bagi Beckham di bawah arahan pelatih baru. Performa di FIFA Series bisa menentukan masa depannya di tim nasional. Namun pemanggilan Beckham tidak lepas dari perhatian publik. Namanya memicu perdebatan di media sosial dengan munculnya pro dan kontra dari para penggemar sepak bola Indonesia. Sebagian netizen meragukan kelayakan Beckham tampil di level internasional. Kritik tersebut muncul setelah beberapa nama lain tidak masuk dalam daftar 24 pemain. Di sisi lain, tidak sedikit yang mendukung keputusan John Hartman. Mereka menilai Beckham layak mendapat kesempatan berkat performa impresifnya bersama Persib di BRI Super League musim ini. Menanggapi situasi tersebut, Beckham memilih bersikap santai. Ia tidak ingin larut dalam tekanan dari opini publik. Ini jadi kesempatan yang bagus buat saya, karena tidak mudah bisa masuk 24 pemain untuk timnas Indonesia, ujar Beckham. Beckham memahami bahwa persaingan di timnas Indonesia sangat ketat. Banyak pemain kini memiliki pengalaman bermain di luar negeri dan kualitas yang tidak diragukan. Meskipun demikian,
Pemain bernomor punggung 7 itu menegaskan tidak ingin terganggu oleh komentar dari luar lapangan. Ia memilih fokus pada performanya. Ini mungkin banyak yang pro dan kontra. Yang terpenting saya hanya fokus di dalam lapangan dan memberikan penampilan terbaik, tegas Beckham. Dalam FIFA Series 2026, Beckham dipersiapkan untuk 2 pertandingan penting. Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026. Jika mampu meraih kemenangan, timnas Indonesia akan melangkah ke final dan menghadapi pemenang laga antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Ini menjadi kesempatan emas bagi Beckham untuk menjawab semua keraguan. Timnas Indonesia memiliki 4 posisi striker untuk persiapan FIFA Series 2026. 4 striker timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 adalah Ole Romeni, Mauro Zylstra, Ramadan Sananta, dan Ragnar Oratmanguwen. Menariknya, 4 striker timnas Indonesia sedang menjalani musim kurang baik bersama klubnya. Ole Romeni yang menjadi striker andalan timnas Indonesia justru masih belum bisa mencetak gol bersama Oxford United. Pada musim ini, Ole Romeni tampil dalam 16 pertandingan dengan kontribusi 0 gol dan 0 assist. Ole Romeni bahkan banyak melawatkan pertandingan bersama Oxford United. Pada awal musim, Ole Romeni mengalami cedera dan tidak bermain dalam 13 pertandingan. Kini Ole Romeni juga tidak masuk skuad Oxford United pada 4 pertandingan terakhir. Sedangkan Ragnar Oratmanguwen hanya mencetak 1 gol dari 12 pertandingan bersama FCV Dender EH. Kemudian untuk Mauro Zylstra mencetak 3 gol dari 5 pertandingan. Namun catatan gol tersebut dicetak saat bersama Volendam. Setelah pindah ke Persija Jakarta, Mauro Zylstra baru bermain dalam 2 pertandingan atau selama 21 pertandingan tanpa mencetak gol. Terakhir ada Ramadan Sananta yang tampil reguler bersama DPMC di Liga Malaysia.